Saya mau mengajak saudara-saudara merenungkan tentang kesalahan terakhir yang dibuat oleh Daud. Ada 2 kesalahan terakhir. Salah satunya adalah di umur tuanya, dia tidak minta dipeluk oleh istrinya, tapi dipeluk oleh perawan. Saya bertanya-tanya, kemana semua istrinya? Kemana Abigail? Kemana semua yang lain-lain, saudara-saudara? Kemana Betseba? Semua tidak ada. Jadi di umur tuanya, dia melakukan satu kesalahan yang sangat-sangat memprihatinkan. Tapi ada satu kesalahan yang saya yakin kita semua bisa belajar daripadanya. Dan itu kesalahan ketika dia berani menghitung atau melakukan sensus untuk berapa jumlah penduduk Israel dan berapa jumlah penduduk Yehuda. Dan itu membawa kemarahan Allah yang luar biasa. Dan saya mulai membaca, cari tafsiran kenapa Allah marah ketika Daud melakukan sensus. Kita akan menemukan itu, saudara. Dan bagaimana Daud menyelesaikan kemarahan Allah itu. 2 Samuel pasal yang ke-24. Yang sudah menemukan katakan haleluya. Sedikit sekali yang bilang haleluya, berarti masih mencari. 2 Samuel pasal 24 yang sudah menemukan katakan haleluya. Yang belum menemukan bilang puji Tuhan. Nah, masih ada berarti yang belum menemukan. Yang tidak bawa Alkitab bilang saya bertobat. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ya, ia menghasut Daud melawan mereka, firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Lalu berkatalah raja kepada Yoab dan para panglima serta yang bersama-sama dengan dia. Jelajahilah segenap suku Israel dan dari Dan sampai Betseba. Adakanlah pendaftaran di antara rakyat supaya aku tahu jumlah mereka. Ini saran panglima yang membela dia, bagus sekali. Lalu berkatalah Yoab kepada raja, kiranya Tuhan Allahmu menambahi rakyat 100 kali lipat daripada yang ada sekarang. Dan semoga mata Tuanku Raja sendiri melihatnya. Tetapi mengapa Tuanku Raja menghendaki hal ini? Saudara-saudara, di dalam Alkitab dikatakan bahwa setiap kali diadakan sebuah sensus, setiap orang yang dihitung harus bikin korban. Artinya Tuhan tidak mau ada sensus. Tetapi kenapa Daud membuat sensus dan memang pada akhirnya sensus itu dilakukan hampir selama 10 bulan. Seluruh penduduk dari Israel dan Yehuda dan ditemukan tentaranya saja 1.300. 800.000 itu di Israel dan 500.000 itu Yehuda. Jadi 130.000. Penafsir mengatakan itu hanya tentara. Kalau di jumlah penduduknya ada 6 juta. Wow. Tetapi tiba-tiba saudara-saudara ada sebuah masalah yang sangat serius. Dan masalah itu adalah Tuhan marah. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat, ayat 10. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu ini. Sebab perbuatanku ini sangat bodoh. Daud berdebar-debar karena melakukan kesalahan. Kesalahan apa? Menghitung jumlah penduduk dan tentara. Tujuannya adalah siapa Daud? Lihat berapa banyak tentaranya. Lihat berapa banyak rakyatnya. Waspadai saudara, ketika Anda suka menghitung kekayaanmu, kemudian mengambil kemuliaan dari kekayaan atau apa yang Anda miliki. Ini pelajaran buat saudara dan saya. Ketika tiap hari hanya ngitung berapa banyak berkat dan lupa siapa yang memberi berkat, Anda akan berurusan dengan Tuhan. Ini pelajaran yang sangat serius. Jadi
Saudara-saudara, saya mengatakan kepada saudara semuanya, termasuk saya mengatakan kepada Paulus Wiratno, jangan suka ngitung kemudian sombong dari hasil hitungan itu. Berapa banyak panti? Berapa banyak radio? Ya kan? Berapa banyak perintis untuk melaporkan ya, tetapi untuk mengambil kemuliaan, oh wow, ya kan? Jadi Pak Rudi jangan suka ngitung berapa rumahnya, ya kan? Berapa untanya, ya, berapa mobilnya, berapa istrinya. Ya kalau saudara suka menghitung, kemudian saudara sombong dari hasil hitungan, ini yang membuat Tuhan marah. Yang membuat Tuhan marah adalah karena sensus itu dilarang oleh Tuhan. Saudara menemukan di dalam kitab Tawarikh, dilarang. Karena apa? Itu menuntut, seperti Tuhan mengatakan begini, seorang penasir mengatakan, Israel adalah umatku. Berkali-kali dikatakan, Israel adalah umatku. Ngapain kau hitung-hitung umatku? Kau mau mengambil kredit dari umatmu, seolah-olah ini umatmu. Saudara-saudara, waspadai ketika kita menyombongkan diri dengan apa yang kita miliki. Waspadai apa sikap ketika kita mencoba untuk meninggikan diri dengan harta milik. Saya ulangi sekali lagi, tidak ada yang bisa kita sombongkan di dunia ini. Semua hanya numpang lewat. Ya kan? Amin. Bilang sama teman saudara, jangan sombong, semua hanya numpang lewat. Semua yang lagi nonton tolong tulis di status, jangan sombong, semua hanya numpang lewat. Numpang lewat, ya kan? Kalau enggak percaya cek nanti Ibu Lydia, itu BPKB, motor Ibu itu suatu saat akan ganti nama, dimutasi. Iya kan? Demikian juga dengan surat tanah, suatu saat akan pindah tangan. Mau bangga mengenai siapa? Bangga mengenai istri, suatu saat istrimu juga bisa pindah tangan kalau engkau tinggal mati. Bisa terjadi, iya kan? Apa saja yang di dunia ini tidak ada yang tetap, semua sifatnya fana, tidak ada yang tetap. Kan ada lagunya itu, cari apa di dalam dunia, cari apa di dalam dunia, kemudian cari dunia semua binasa. Masih ingat. Itu waktu lagu diciptakan dan dinyanyikan, mereka semua belum lahir di sini. Cari apa? Jangan sombong. Jangan tinggi hati. Jangan sok kaya, sok hebat, sok pintar, sok rohani, sok luar biasa. Semua numpang lewat. Amin. Nah, kesadaran bahwa semua numpang lewat, tolong posisikan dirimu supaya tidak kena hukuman. Ini Daud kena hukuman. Kita akan membaca, saudara. Tapi sebelum sampai di situ, saya hanya mengingatkan, semua yang kasat mata sifatnya fana. Semua yang bisa diraba sifatnya fana. Tidak ada yang tetap. Tidak ada yang tetap. Amin. Itu Giordante yang punya the penthouse yang tingginya luar biasa, itu bisa roboh. Ya, saudara enggak tahu Giordante, konglomerat di Korea dalam film. Saudara-saudara, kita semua, saya kadang-kadang melihat, kalau bukan harta kita yang meninggalkan kita duluan, kita yang akan meninggalkan harta kita duluan. Saya ulangi lagi. Kalau bukan saya yang meninggalkan kompleks Mercy ini duluan, kompleks Mercy yang meninggalkan saya duluan. Mengapa? Karena tidak ada yang tetap. Kita ini hanya dipinjami oleh Tuhan. Jadi jangan merasa ini milik saya.
Itu namanya ownership. Yang ada adalah stewardship. Ini titipan Tuhan, kita hanya diminta untuk mengelola. Semua hanya titipan Tuhan. Kita hanya untuk mengelola. Suatu saat akan kembali kepada Tuhan. Masih ingat kalimatnya? Debu kembali kepada debu. Roh kembali kepada penciptanya. Mohon maaf. Bajumu yang bagus, suatu saat jadi debu. Serius, saudara. Hidungmu yang mancung itu yang kau rawat tiap hari dengan pelembab, dengan semuanya. Suatu saat akan kembali jadi debu. Wajahmu yang katanya cantik, luar biasa, suatu saat jadi debu. Jangan sombong dengan kecantikan. Iya kan? Coba saudara lihat foto, katakan suatu saat kau akan jadi debu. Bilang. Jangan sombong, ya kan? Semua yang kita miliki, debu kembali kepada debu. Dan saya sudah mengatakan apa yang diucapkan oleh kitab Pengkhotbah. Orang kaya, orang miskin, kalau mati semua sama setelah 1 tahun, 2 tahun. Wajahnya sama, makanya jangan sombong. Iya kan? Setelah 2 tahun dijejerkan semua sama bentuknya. Sudah lihat, tengkorak itu semua sama. Bahkan saking ngerinya dikatakan manusia dan anjing nasibnya sama setelah mati. Apa artinya? Sadarilah bahwa semua yang ada di dalam diri kita dan diizinkan lewat itu milik Tuhan. Maka tiap hari saudara harus menyanyikan lagu semua karena anugerahnya. Kalau itu benar keluar dari hati, berbahagialah saudara. Jadi jangan sekali-sekali Anda mengambil kemuliaan dari apa yang Anda miliki. Wow, ada orang kalau jalan begini. Tunjukkan, oh saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Allah kita. Ada kan saudara-saudara? Haleluya. Oh. Semua itu sementara. Itu hanya titipan dari Tuhan semata. Jangan pernah sombong dengan harta milik saudara. Amin. Haleluya. Ini serius saudara. Ada orang-orang yang merasa wow. Kalau punya tas yang harganya 500 miliar. Woi, seolah-olah harga dirinya jadi 3 miliar. Gara-gara punya tas 500 miliar. Hei, kita berharga di mata Tuhan bukan karena apa yang kita miliki. Kita berharga di mata Tuhan karena siapa yang memiliki kita. Amin. Haleluya. Bilang sama teman saudara, jangan sombong. Oke, saya minta saudara memilih sekarang. Ini hukuman buat Tuhan. Dengar baik-baik. Setelah Daud bangun daripada waktu pagi, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Gad, pelihat Daud. Demikian, pergilah katakan kepada Daud, beginilah firman Tuhan. 3 perkara kuhadapkan kepadamu. Pilihlah salah satu daripadanya. Maka aku akan melakukan kepadamu. Kemudian datanglah Nabi Gad kepada Daud, memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya, akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu, atau maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu, sedangkan mereka itu mengejar engkau, atau akan adakah 3 hari penyakit sampar di negerimu? Maka sekarang pikirkanlah dan timbangkanlah jawab apa yang harus kau sampaikan kepada yang mengutus aku. Jadi saudara, untuk menebus kesalahanmu Daud, 3 alternatif. 3 tahun kelaparan, 3 bulan pelarian, dikejar-kejar musuh, atau 3 hari balas sampar. Saya mau tanya Pak Roni, kalau Pak Roni sebagai raja, dalam situasi seperti ini sudah melakukan kesalahan dan sebagai bentuk hukuman ada 3. Rakyatmu
akan menderita kelaparan selama 3 tahun. Atau kamu harus lari, sembunyi karena dikejar-kejar musuh selama 3 bulan, atau balas sampar dalam 3 hari. Dikejar-kejar, kenapa? Resiko. Pak Rudi mau pilih yang mana nih? 3 bulan melarikan diri. Pak Adi? Bersama-sama rakyat menghadapi. Saya tertarik karena Daud memilih yang terakhir. Ya, kenapa? Daud memilih untuk mengambil resiko bersama yang lain. Kalau penafsir mengatakan, kalau dia hanya membiarkan kelaparan, masih ada resource yang lain. Masih ada sumber-sumber daya yang lain yang barangkali tidak akan tersentuh. Paling hanya kelaparan bisa minta bantuan tetangga. Kalau dia dikejar-kejar musuh, ada, saudara-saudara, Daud masih mengandalkan masa lalunya. Dia selalu menang. Tetapi kalau dia membiarkan balas sampar, dia kena resiko. Karena bisa-bisa dia juga ikut mati. Jadi artinya dia mau ikut menanggung resiko yang tertinggi dari kesalahannya. Tidak hanya mengambil untung dia lari, kemudian rakyatnya yang menderita, atau rakyatnya lapar, kemudian dia masih bisa makan sebagai seorang raja. Kita baca. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku. Biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan. Saya suka kalimat ini, saudara-saudara. Ini kalimat yang bagus sekali. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku. Biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Daud memilih, udah hukumlah aku Tuhan, aku tahu engkau punya kasih karunia. Daripada aku dihukum oleh manusia. Lebih baik aku dihukum oleh Tuhan, karena saya tahu di dalam setiap hukuman Tuhan ada pembelajaran. Di dalam setiap hukuman Tuhan ada hikmat. Di dalam setiap hukuman Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang yang dekat dengan hatinya akan mengalami kesulitan-kesulitan. Buktinya Daud sudah mengalami. Berkali-kali dia melakukan kesalahan dan Tuhan membela, Tuhan menjaga dia. Amin. Jadi saudara-saudara, kalau kita melakukan kesalahan, lebih baik kita mengambil risiko di dalam kasih karunia Tuhan. Setelah ini Daud mengambil sebuah langkah yang luar biasa. Dia membeli tempat pengirikan dan dia mendirikan mezbah. Dan disitulah dia memohon ampun kepada Tuhan. Dan ketika yang punya mezbah, yang punya tanah mengatakan, sudah saya kasih saja. Saya kasih ini tempat, saya kasih sapi untuk korban, saya kasih semua yang diperlukan. Daud mengatakan tidak, saya tidak mau korban gratisan. Luar biasa kan? Mari kita akan baca. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada seluruh Israel, dan pagi hari sampai waktu yang ditetapkan, maka matilah dari antara bangsa itu, dan dari Dan sampai Berseba 70.000 orang. 70.000. Ini luar biasa pengalaman Daud. Ketika malaikat mengacungkan tangannya, maka menyesalah Tuhan kepada malapetaka itu. Lalu ia berfirman kepada malaikat yang mendatangkan kemusnahan kepada bangsa itu. Cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu. Pada waktu itu malaikat Tuhan itu ada dekat tempat pengirikan Arauna, orang Yebus. Dan berkatalah Daud kepada Tuhan, ketika dilihatnya malaikat yang tengah memusnahkan bangsa itu, demikianlah sesungguhnya aku telah berdosa dan aku telah membuat kesalahan. Tetapi domba-domba ini apakah yang dilakukan mereka? Biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku. Daud mengambil resiko.
dan dia berani bertaruh nyawa, saya yang menanggung ini semua. Seorang pemimpin, dia tidak cari kambing hitam. Seorang pemimpin kalau dia tahu demi rakyatnya, demi warganya, demi bangsanya, dia tidak menyelamatkan sendiri. Dia mengatakan, saya minta ampun kepada Tuhan, saya mau bertobat, dan biarlah semua saya yang akan mengambil resikonya. Karena saudara-saudara, apa yang terjadi kepada rakyat Israel dan Yehuda adalah keputusan Daud yang salah. Dia menyadari saya yang bersalah. Pemimpin yang hebat nih, saudara. Tidak takut mengakui kesalahan. Katakan kepada teman saudara-saudara, jangan takut mengakui kesalahan. Karena kesalahan bukan kekalahan. Coba diulangi lagi. Jangan takut mengakui, karena kesalahan bukan. Ibu-ibu, jangan takut mengakui, karena kesalahan bukan. Siapa yang suka ngeblame orang, suka mencari kesalahan orang, suka mencari kekurangan orang, dan tidak pernah melihat balok di matanya sendiri, saudara tidak akan pernah belajar dari hidup ini. Daud belajar banyak dari pengalamannya. Dia pernah melakukan kesalahan-kesalahan fatal. Dan kali ini Daud mengatakan, biar saya yang menanggung. Hebat nih saudara-saudara, dalam hidup ini, kalau mau bebas dari rasa bersalah, belajarlah mengakui kesalahan. Cara begini saudara, kalau saya mengakui kesalahan, kemudian saya ngeblame, saya cari kambing hitam, ini bukan saya. Ini sebetulnya Abi yang melakukan, wong yang baru ngambil mobil Abi yang nyetir Abi, padahal saya yang nyerempet. Tapi saya mau terhindar dari hukuman, saya lihat, catat saja, saya tidak pernah melakukan ini. Ini pasti Abi, dia belum pintar bawa mobil ini. Apakah saya bebas dari semuanya? Tidak. Ada 3 hal yang terjadi waktu saya cari kambing hitam. Saya tetap menanggung guilty, rasa bersalah. Yang kedua, saya sedang memojokkan orang yang saya salahkan. Dan yang ketiga, saya sedang menipu diri sendiri. Maka beranilah mengakui kesalahan. Amin. Jangan suka, oh ini gara-gara ini. Orang yang seperti ini tidak pernah dewasa dalam hidup. Ya kan? Belajarlah mengakui kesalahan. Hidup ini singkat. Jangan dibebani dengan rasa bersalah yang berkelebihan. Saudara akan kehilangan sukacita. Karena setiap kali lihat mobilnya, deg. Setiap kali ketemu dengan orang yang Anda jadikan kambing hitam, saudara tidak nyaman. Saudara tidak bisa tidur dengan nyenyak. Gara-gara suka menyalahkan orang. Nah, saya mau mengatakan ini saudara-saudara karena ini bawaan lahir. Apa yang terjadi pada waktu Adam jatuh dalam dosa? Ini gara-gara wanita yang Tuhan taruh dalam diri saya. Kalau dia tidak kasih buah ini saya tidak akan makan. Kan Tuhan sendiri yang kasih wanita itu. Wanitanya bilang, ini ular. Ini bawaan lahir, saudara-saudara. Hati-hati kalau saudara suka nyari kesalahan orang. Apa susahnya mengakui, Pak? Saya tadi melakukan kesalahan. Saya tidak sengaja nabrak kursi dan kursinya itu kakinya patah. Saya akan mengatakan, puji Tuhan, hanya kakinya yang patah, bukan kakimu. Iya kan, siapa tahu. Dalam hidup ini kita semua melakukan kesalahan. Bahkan orang yang takut akan Tuhan, yang hatinya melekat kepada Allah seperti Daud, masih bisa melakukan kesalahan. Jadi jangan takut mengakui kesalahan, karena mengakui kesalahan adalah bentuk daripada siapa Anda. Anda mengakui ketidaksempurnaan dalam hidup ini. Dengan kata lain, waktu Anda berani mengakui kesalahan, Anda sedang menempatkan dirimu sebagai manusia biasa dan Tuhan yang maha sempurna. Jangan sok jadi Tuhan, seolah-olah tidak pernah melakukan kesalahan. Bertobat.
Tengok teman saudara dan kasih sedikit mata melotot sedikit. Bilang bertobat. Ayat 18 saya tertarik. Pada hari itu datanglah Gad kepada Daud dan berkata kepadanya, pergilah. Ini penasihat yang baik. Dirikanlah mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Araunah, orang Yebus itu. Lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad, seperti yang diperintahkan Tuhan. Ketika Araunah menjenguk dan melihat raja dengan pegawai-pegawainya mendapatkannya, pergilah Araunah keluar lalu sujud kepada raja dengan mukanya ke tanah. Bertanyalah Araunah, mengapakah tuanku raja datang kepada hambamu ini? Jawab Daud, untuk membeli, dengar baik-baik, untuk membeli tempat pengirikan ini daripadamu dengan maksud mendirikan mezbah bagi Tuhan, supaya tulah itu berhenti menimpa rakyat. Lalu berkatalah Araunah kepada Daud, baiklah tuanku raja, mengambilnya dan mempersembahkan apa yang dipandangnya baik. Lihatlah, itu ada lembu-lembu untuk korban bakaran, dan eretan-eretan pengirit dan alat perkakas lembu untuk kayu bakar. Semuanya ini ya raja, diberikan Araunah kepada raja. Araunah berkata pula kepada raja, kiranya Tuhan Allahmu berkenan kepadamu. Tetapi berkatalah raja kepada Araunah, bukan begitu. Melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya. Sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Yang namanya korban itu menuntut pengorbanan. Kalau korban diberi orang dan Anda hanya tinggal membakar tapi itu bukan milik Anda, itu bukan korban. Daud menyadari, saya harus berkorban untuk menebus dan menghentikan tulah ini. Ketika Araunah mengatakan, sudah Tuhan ambil saja semua. Mulai dari tempatnya, lembunya, kayunya saya sediakan. Tuan Daud tinggal memberikan korban. Daud mengatakan tidak mau. Karena Daud tahu bagaimana berkorban dengan baik. Saudara-saudara, kita membaca kisah ini luar biasa. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu. Dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Bertobat dan memberikan pengorbanan adalah cara terbaik untuk membangun kembali hubungan dengan Tuhan dan menghentikan semua tulah, kemarahan, apapun juga yang didatangkan akibat ketidaktaatan. Kalau saudara menyadari bahwa yang terjadi dalam hidup saudara kok penderitaan demi penderitaan, tulah demi tulah yang datang bertubi-tubi, sial demi sial. Mungkin ada sesuatu yang selama ini Anda sembunyikan dan belum diakui di hadapan Tuhan. Kalau saudara dari keturunan ke keturunan yang ada adalah nasib sial misalkan. Saudara menghadapi sakit, penyakit, turunan dan sebagainya. Atau saudara dari keluarga yang sudah turun-temurun bercerai. Dan setiap generasi banyak perceraian. Mungkin ada sesuatu yang harus diakui. Kita harus kembali kepada Tuhan, putuskan semua kutuk itu di hadapan dengan kuasa darah Yesus. Saudara-saudara, di dalam Kristus kita memiliki korban yang sangat dahsyat kuasanya untuk menghentikan semua kutukan ini. Kita tidak perlu lagi mempersembahkan sapi, lembu, domba dan sebagainya. Kita cukup mempercayai kuasa darah Yesus. Yang penting saudara percaya dulu. Yang penting saudara mengakui lebih dahulu betapa luar biasanya pengorbanan Kristus bagi hidup kita. Ini pelajaran buat kita semua, pelajaran sebagai seorang pemimpin. Jangan takut mengambil risiko untuk keselamatan bangsa.
Jangan takut membuat sebuah keputusan tidak populer demi keselamatan rakyat. Kemarin saya membaca sebuah hasil penelitian yang waktu saya mendengar komentatornya memberikan masukan, saya cukup bangga. Jadi selama setahun terakhir ini popularitas Pak Jokowi turun sebagai presiden karena menyangkut masalah ekonomi. Tetapi popularitas dalam menangani COVID naik. Nah, kemudian ada komentator yang mengatakan, Pak Presiden berani mengambil risiko popularitasnya turun dalam ekonomi, yang penting rakyat selamat dari COVID. Walaupun dia dijadikan bulan-bulanan, misalkan hoak dan sebagainya, tetapi ini adalah satu contoh. Dalam hidup ini ada waktu di mana kita harus membuat keputusan, di mana kita harus berani mengorbankan demi kesembuhan, demi pemulihan, demi keselamatan, demi masa depan keluarga kita, demi bangsa kita, demi pelayanan, demi orang-orang di sekitar kehidupan kita. Ada waktunya kita dituntut untuk berani berkorban. Amin. Pelajaran yang luar biasa bagi saya dan bagi saudara-saudara. Jangan pernah, dengar baik-baik, jangan pernah menggunakan apa yang menjadi milik Tuhan untuk mendongkrak kemuliaan. Karena apa? Korbannya banyak. Korbannya banyak. Gara-gara menghitung rakyat bikin sensus, korbannya 70.000. Satu keputusan yang salah dalam hidup ini bisa berakibat kepada ribuan orang yang menderita karena kesalahan keputusan yang kita buat. Satu keputusan bodoh yang kita buat dalam hidup ini bisa berakibat pada generasi-generasi yang berikutnya. Satu keputusan egois yang kita buat bisa mendatangkan penderitaan bagi orang lain dalam hidup ini. Maka saudara-saudara, saya mau mengatakan kepada saudara-saudara, sebagai seorang pemimpin kita harus belajar. Jangan sampai nasib saudara seperti salah satu pilot yang pernah bunuh diri. Ada dugaan pesawat Silk Air dari Singapura dulu yang pernah jatuh di perairan Sumatera, yang hampir semua tidak ada yang selamat. Lebih dari 190 penumpangnya meninggal. Menurut dugaan, saya juga mendengar dari salah satu pilot dari Singapore Airlines yang namanya Bruce Elliot, dia mengatakan saudara-saudara bahwa itu pilotnya punya masalah dengan pernikahannya. Mungkin waktu berangkat kerja dia ada konflik yang belum selesai. Karena egonya dia membuat keputusan untuk bunuh diri. Tapi bunuh dirinya membuat 190 orang ikut mati. Jangan gara-gara keputusan ego kita membuat orang lain menderita. Amin. Amin. Saya ulangi lagi, jangan gara-gara keputusan ego Anda, anak cucumu ikut menderita. Ampuni pasanganmu. Amin. Kalau ada konflik selesaikan. Jangan hanya gara-gara saudara mau lari dari kenyataan, saudara bercerai misalkan. Itu keputusan ego. Anak cucumu ikut menderita. Kalau enggak percaya, nonton filmnya itu Aisyah. Dia lari dari rumah. Saudara-saudara, keputusannya membuat anaknya yang menderita, ya kan? Kasihan. Kalau tidak percaya nanti nonton, saudara-saudara. Kisahnya Aisyah. Jadi keputusan-keputusan dalam hidup saudara, kalau tidak dituntun oleh Tuhan, itu bisa membahayakan perjalanan hidupmu sendiri dan orang-orang di sekitarmu. Ketaatan saudara, sebaliknya kalau saudara taat, ketaatan saudara juga bisa memberkati hidupmu sendiri, memberkati orang-orang di dalam hidup saudara, anak cucu saudara. Maka warisan yang paling baik,
yang Anda bisa tinggalkan untuk anak cucu saudara adalah warisan ketaatan, warisan kesetiaan, warisan iman. Haleluya. Saya mau ketika saya meninggalkan dunia ini, tidak ada orang yang komentar, aduh Pak Paulus itu, ya kan, simpenannya ada di sana sini misalkan aja. Saya tidak mau mendengar itu, karena saya tidak mau melakukan itu. Saya ingin anak cucu saya generasi berikutnya bangga, wow, oh Pak Paulus itu hebat. Dia setia kepada Tuhan, setia kepada panggilannya, setia pada istrinya sampai akhir hayatnya. Amin. Nanti waktu saya mati saudara nyanyikan lagu setia, setialah, setia sampai mati. Terus seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Terus untuk kasih setiamu, setia-setialah, amin. Yang jomblo-jomblo dengar, setia itu harga mati di hadapan Tuhan. Mulai berlakulah setia, walaupun mungkin yang masih pacaran ini ya, setia. Belajar setia, kalau kamu sudah setia kok ditinggal tidak setia atau dikhianati, itu bukan urusan saudara. Saudara sudah belajar setia. Jangan baru pacaran sudah nyari gebetan di sana sini. Ya kan, sekali pacaran dengan 4 orang, kemudian nulis surat, difotokopi, kasih semua. Saya mau bersaksi ini di sekolah kita pada teman saya yang BODOH. Dia pacaran dengan 3 orang, dia nulis surat, suratnya difotokopi. Dan tanpa sengaja yang terima surat fotokopi ini ketemu. Dan akhirnya 3-tiganya memutuskan tidak mau pacaran dengan dia. BODOH. Setia. Amin. Yang lagi lari dari rumah pulang. Yang sedang lari dengan pasangan orang lain kembali setia. Nanti saudara masuk surga ada password. Sabatlah hambaku yang baik dan setia. Bang Toyib pulang. Setia. Amin. Nah kalau mohon maaf nih. Saudara yang jomblo baru pacaran dia sudah tidak setia. Putuskan segera. Cari yang lain yang setia. Amin. Karena kesetiaan ini harga mati. Belajarlah setia sampai akhir. Sehingga waktu kita mengakhiri hidup ini kita bisa bangga seperti Rasul Paulus. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Setia. Amin. Saya sedang terpikir saudara, satu kali saya akan membawakan khotbah berseri mengenai khotbah kematian. Khotbah kematian. Karena kita semua akan mati. Saya sudah mengatakan kepada saudara-saudara, nanti waktu saya mati, siapa yang khotbah? Saya sendiri. Saya akan merekam khotbah kematian saya sendiri. Mengerti ya? Jadi tolong Pak Roni ingatkan ya, tidak boleh ada yang lain-lainnya yang khotbah saya. Lagu yang dinyanyikan bukan lagunya siapa-siapa, lagu saya. Ya kan? Peti tidak perlu beli, saya sudah punya peti 5. Ya. Ya ada yang takut. Nanti yang 4 kasih di Mumbul, yang 1 bawa sini. Jadi saya akan membuat khotbah secara khusus seolah-olah saya sudah mati. Tidak apa-apa saudara, jangan takut, kita semua akan mati. Kemudian di situ akan saya minta yang lain-lain akan menghiasi, kemudian taruh foto saya di situ. Tapi saya akan berkhotbah untuk mengingatkan Anda kita semua, suatu saat kita akan mati, jangan sombong. Amin. Dan saya minta semua pakai baju hitam-hitam.
Kemudian menyanyikan satu lagu, datanglah Tuhan Yesus datanglah. Itu lagu saya. Ya kan? Enggak perlu ada yang nangis, semua surat-surat, saudara-saudara. Ya nyanyi, ya. Ya, saudara akan menyanyi lagu ini. Tak lama lagi Paulus bertemu raja. Tak lama lagi. Tidak masalah. Nah, saudara yang tidak tahu pasti takut. Wah, Pak Paulus kok membicarakan mengenai kematian, jangan-jangan akan cepat mati. Saudara-saudara, jangan takut mati, kita semua akan mati. Kematian adalah cara satu-satunya untuk bertemu dengan Tuhan. Saudara tidak perlu takut mati. Yang takut mati ada yang gak beres dengan hidup saudara. Mungkin saudara belum tahu jalan menuju kepada kekekalan. Saya tidak takut. Hidup Kristus, mati adalah keuntungan. Aduh, nanti ini ada orang yang sudah mulai pakai firasat ini. Ya. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, saya mengatakan kepada Anda, keputusan Daud cukup bagus. Di akhir hidupnya, dia membuat kesalahan, tapi dia juga mengakhiri dengan baik. Dalam arti dia mau mengambil resiko, menanggung dosa bangsanya, memberikan persembahan, bertobat untuk menghentikan tulah. Pelajaran, yang namanya kesalahan tidak tahu umur. Mau tua, mau muda, mau rohani, mau raja, mau rakyat biasa, kita semua membuat kesalahan. Yang penting adalah tahu bagaimana menyelesaikan kesalahan. Amin. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama. Ini pelajaran buat kita semua Bapak Ibu. Saya rindu melalui pelajaran ini, hati kita terbuka. Tidak usah sombong. Tidak usah suka ngitung-ngitung. Kamu tahu berapa mobil saya? Kamu tahu hotel saya berapa? Kamu tahu sapi saya berapa? Luas sawah saya berapa? Kamu tahu? Kamu tahu siapa yang punya Denpasar ini? Sombong. Jangan pernah menggunakan berkat untuk memuliakan dirimu sendiri. Yang kedua, akui kesalahan kalau kita membuat kesalahan. Mengakui kesalahan tidak menurunkan martabat. Yang ketiga, kalau engkau tahu pertobatanmu bisa mendatangkan berkat dan menyelamatkan banyak orang, bertobat. Kalau hari ini engkau bertobat, rumah tanggamu bisa dipulihkan, bertobat. Kalau hari ini engkau mau bertobat dan ekonomimu bisa dipulihkan, bertobat sekarang. Tidak usah tunggu nanti, tidak perlu gengsi. Mari kita bertobat di hadapan Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami berterima kasih untuk kebenaran firman. Kami selalu belajar dari orang-orang yang kami kagumi. Kami belajar dari kehidupan Daud. Kami belajar agar kami tidak menggunakan berkat Tuhan untuk mendongkrak identitas diri. Kami tidak akan pernah merasa gengsi untuk mengakui kesalahan. Dan kami tidak akan pernah takut untuk mengambil resiko, untuk datang kepada Tuhan, untuk memulihkan pernikahan kami, keluarga kami, bangsa kami. Di dalam nama Yesus, diberkatilah yang mengandalkan Tuhan. Nanti Pak Yohanes akan maju ke depan, berdoa untuk pokok-pokok doa. Diberkatilah yang gemar merenung, yang kokoh tertanam di tepi sungai kehidupan. Diberkatilah, yang gemar merenungkan firman Tuhan siang dan malam, seperti pohon yang kokoh tertanam di tepi sungai kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pendengar yang setia,
kami akan bersepakat berdoa untuk pergumulan Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu kirim. Mohon maaf kalau ada yang nulis tetapi belum kami bisa baca. Yang pertama kita akan berdoa untuk Ibu Michelle Arios yang meminta supaya keluarganya diberkati, tetap setia dan kuat di dalam iman. Kemudian Ibu Sally Doma Padang yang mohon didoakan untuk pergumulan rumah tangganya, supaya suami diberikan kesehatan dari sakit atau disembuhkan dari sakit. Kemudian Ibu Ratna M. Saragih yang meminta didoakan segala pergumulan dalam rumah tangga dan setia dalam pengharapan kepada Tuhan. Ibu Kesti Sar yang mohon didoakan untuk kakaknya yang ada di Sumba yang sedang menderita sakit ginjal, batu ginjal. Kita akan doakan supaya disembuhkan oleh Tuhan. Kemudian Ibu Yensa Merlin Caroline Panjaitan yang dengan setia mohon dukungan doa supaya rumah tangga dipenuhi dengan cinta kasih, semua keluarga dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita akan bersepakat bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan, kita menghampiri Tuhan. Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang selalu melawat kita, mengerti setiap pergumulan saya dan saudara. Bapa di surga, Engkau melihat anak-anak-Mu sekarang ini Tuhan, pendengar yang setia, yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu pagi ini. Dan mereka perlu kesembuhan dari Engkau. Mereka perlu jamahan dari Engkau. Dari sakit penyakit yang dideritanya. Sakit apapun Tuhan yang diderita oleh anak-anak-Mu. Baik itu hipertensi, sakit batu ginjal, sakit COVID corona Bapak. Apapun Bapak disembuhkan demi nama Tuhan Yesus. Engkau sudah disembuhkan oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus. Terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang memerlukan terobosan dalam keuangan, yang sudah lama berjuang Tuhan menantikan janji Bapa. Kami percaya Tuhan, pagi ini Engkau menggenapi, Engkau memberkati apapun yang dikerjakan. Usahanya diberkati, Tuhan tokonya diberkati, pertaniannya diberkati, perikanannya diberkati, perkebunannya diberkati. Oleh berkat Allah yang luar biasa, tangan Tuhan menyertai anak-anak-Mu ini Bapa. Berkat Allah tercurah atas mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menyerahkan anak-anak-Mu pagi ini. Kiranya tangan Tuhan selalu memberkati, kasih dan setia Tuhan Yesus Kristus menyertai mereka. Dan Tuhan Roh Kudus mengurapi mereka setiap hari. Sehingga hari ini ada mujizat dan keajaiban Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Seperti pohon yang teguh tertanam di tepi sungai kehidupan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Percayalah Bapak Ibu yang sudah kami doakan, dan kalau Bapak Ibu ingin konseling atau ingin didoakan, silakan telepon kami di nomor-nomor yang ada di layar. Kemudian sekali lagi kami mengharapkan saudaraku video ini sangat memberkati sekali, bagikan ke orang lain sehingga orang lain juga diberkati. Kalau saudara sudah dijawab doa saudara, pergumulan saudara, silakan kirim kesaksian kepada kami. Dan terus kami memohon dukungan saudara dan kami mengucapkan terima kasih untuk donasi saudara untuk pelayanan Yayasan Mercy. Dan saudara yang rindu mendonasikan donasi saudara, silakan kirim ke nomor rekening yang tertera di layar. Kiranya Tuhan memberkati, sampai ketemu di program Making Life Better yang berikutnya. Shalom.